Selamat sore para kadang kami dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan Zulkifli Yusuf dari channel Allahu Akbar. Yang selamat sore para kadang tani. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pengetahuan tentang apa itu jakaba, apa itu POC, apa itu bioaktivator, apa itu arang sekam, apa itu asap arang, apa itu air beras, air uri, dan lain-lain. Nah, bersama ini kami akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai sumber NPK kita. Yang pertama adalah ini ada bonggol pisang mini. Bonggol pisang mini ini yang nanti akan menjadi sumber CPNS. Apa itu CPNS? Bukannya calon pegawai negeri sipil, tapi karbon, fosfat, nitrogen, dan sulfur serta kalium. Nah, kemudian ini ada yang namanya daun lamtoro, atau kalau ada kita pakai Cina atau apapun yang penting daun lamtoro. Nah, kemudian berikutnya ini adalah daun singkong atau daun ubi ubi telo kayu. Kemudian ini ada daun ubi rambat atau ubi manis. Kemudian ini ada tanaman gulma, ya. Nah, kemudian ini ada berbagai macam tanaman yang kita gunakan sebagai POC plus super. Nah, kemudian di hadapan kita yang akan kita sampaikan ini namanya asap arang atau arang asap atau asap cair. Kemudian ini yang namanya sumber bioaktivator yang dibuat dari nasi. Nah, ini nasi bekas, nasi yang tidak terpakai, nasi yang sudah tidak ada yang doyan makan. Ini kita ambil jamurnya, kemudian kita buat cairan seperti ini. Nah, kemudian ini namanya air beras, air cucian beras atau air uri yang kita jadikan sumber untuk membuat sumber POC tadi, atau nanti menjadi jakaba atau menjadi sumber bioaktivator. Nah, kemudian bagaimana caranya kita meracik dari semua tadi bahan-bahan yang tadi dijelaskan, semuanya kita haluskan atau kita cacah, ya. Nah, ini kita di depan sudah ada. Nah, ini contoh bawah. Nah, ini contoh dari semua bahan-bahan ini yang sudah kita haluskan, ya. Nah, setelah dihaluskan, kita masukkan ke dalam wadah, ya. Ini wadahnya, kita masukkan yang tadi sudah dicacah, yang sudah dihaluskan, yang sudah dihancurkan. Kemudian kita masukkan air matang, ya. Air matang boleh yang panas, yang setengah panas maupun yang dingin, ataupun air isi ulang. Setelah kita masukkan semua bahan tadi, kita tambahkan air isi ulang, kemudian kita masukkan bioaktivator. Bioaktivator yang kita buat sendiri dari nasi yang sudah tidak terpakai, kita masukkan. Kemudian kalau airnya itu 5 liter, ini kita masukkan cukup 10 tutup botol aqua. Kemudian kita masukkan juga asap cair, ya, sama 10 tutup juga. Kemudian kita tambahkan air beras, ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang namanya air rebusan gula merah atau gula putih atau molase atau mol atau tetes tebu. Kita masukkan ke dalam sini yang sudah dimasukkan air, yang dimasukkan racikan bahan-bahan ini, kemudian kita diamkan, kita fermentasi selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari kita akan buka, dia akan menjadi seperti ini. Ini cairan POC plus, ya. Ini yang namanya cairan
plus bisa menjadi POC, bisa menjadi insektisida, bisa menjadi sumber nematisida, bisa menjadi fungisida, akarisida, dan lain-lain untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengendalian hama penyakit. Nah, ini caranya seperti itu. Kemudian bagaimana mencari bahan-bahan ini? Semua bahan ini tidak ada yang beli. Kita cari di halaman. Di halaman banyak, ya, segala macam ini gratis. Dan ini juga gratis dari pohon pisang yang kita minta izin yang punya anaknya ini. Jadi ada induannya, kita minta izin, minta anaknya satu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan untuk berikutnya nanti bagaimana membuat cairan asap, ya, asap cair. Bagaimana membuat nanti air beras, bagaimana air cucian beras, bagaimana nanti kita membuat jakaba, bagaimana kemudian kita membuat yang namanya sumber bioaktivator. Oke, ini bahan-bahan yang kita gunakan. Kemudian ini saringan yang kita gunakan. Ini kita gunakan corong untuk memasukkan ke dalam tong seperti ini. Setelah jadi 3 hari kita semprotkan ke tanaman-tanaman. Ya, yang kita tahu tadi daun gulma. Ini kandungannya untuk pengendalian hama penyakit, untuk NPK. Kemudian ini ada daun gamal, juga kandungannya NPK. Kemudian ada daun singkong, kandungannya NPK, ada kangkung. Ya, kangkung itu lebih komplit, ada mineralnya, ada vitaminnya, ya, ada asam aminonya, karbohidrat, semuanya lengkap. Nah, ini sampai di sini dulu sementara. Nanti kita akan bertemu lagi pada episode bersama channel Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Saya Zulkifli Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.